Malam itu seperti biasa Kebo Kenongo bertemu ayahnya, Prabu Handayaningrat pada beranda rumah di Kadipaten Pengging untuk mendapat wedaran-wedaran spiritual dari ayahnya. Prabu Handayaningrat ingin melanjutkan kisah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes, di mana Ken Arok yang telah menyamar menjadi prajurit Tumapel dengan tujuan membebaskan Ken Dedes itu mendapat tugas dari Akuwu Tunggul Ametung melalui Senopati Kebo Ijo untuk mengawasi Dang Hyang Loh Gawe. Dang Hyang Loh Gawe adalah seorang pandita agama Siwa di Kadipaten Tumapel yang selalu mengkritik pemerintahan yang dijalankan Akuwu Tunggul Ametung. Posisi ini meresahkan Akuwu karena Dang Hyang Loh Gawe itu pengikutnya banyak. Dikhawatirkan nantinya Dang Hyang Loh Gawe akan memberontak dengan para pengikutnya. Oleh karenanya lah, secara serius kunjungan prajurit Tumapel kepada Dang Hyang Loh Gawe harus dilakukan. Dikisahkan bahwa Ken Arok sebagai prajurit Tumapel dan Senopati Kebo Ijo bersama prajurit lainnya melakukan perjalanan untuk mengunjungi rumah Dang Hyang Loh Gawe. Setelah singgah di tempat kepala pedukuhan, maka mereka menuju rumah Dang Hyang Loh Gawe. Di rumah itu terlihat Dang Hyang Loh Gawe sedang duduk sendirian pada ruang yang agak gelap. Kebo Ijo mengajak Ken Arok untuk masuk ke rumah Dang Hyang Loh Gawe dan berbicara, sedang para prajurit lainnya berjaga di luar rumah. Setelah saling sapa, mereka kemudian berbicara dan Dang Hyang Loh Gawe menyatakan bahwa dia sudah tahu maksud kedatangan mereka, yaitu untuk mengawasinya atas perintah Akuwu Tunggul Ametung. Saat berbicara itu perhatian Dang Hyang Loh Gawe tertuju pada Ken Arok. Dalam pandangan gaibnya itu seperti ada sinar yang memancar dari kepala Ken Arok. Dang Hyang Loh Gawe pun meminta izin kepada Senopati Kebo Ijo untuk berbicara berdua saja dengan Ken Arok. Dang Hyang Loh Gawe menyatakan bahwa dia bisa saja setia kepada Akuwu Tunggul Ametung melalui perantaraan Ken Arok, karena dinilainya ada hal khusus pada diri Ken Arok. Kebo Ijo paham. Dia juga sudah mengerti bahwa Ken Arok ini sejak awal mendaftar menjadi prajurit memang memiliki keistimewaan. Kebo Ijo kemudian mengizinkan. Maka dia bersama prajurit lainnya pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kembali ke rumah Akuwu Tunggul Ametung. Ken Arok ditinggal sendiri di rumah Dang Hyang Loh Gawe untuk mengawasi sekaligus berbicara dengan Dang Hyang Loh Gawe. Saat sudah berdua saja dengan Ken Arok, maka Dang Hyang Loh Gawe menyatakan bahwa dia melihat Ken Arok sebagai seseorang yang tidak biasa. Namun saat ini seperti ada sesuatu yang sedang dipendamnya, yang sedang menghantui pikirannya. Ken Arok terdiam mendengar pembicaraan Dang Hyang Loh Gawe, hanya menganggukkan kepala dan mengiyakan saja tanpa mau berbicara banyak. Dia tetap tidak ingin rahasianya untuk bermaksud membebaskan Ken Dedes itu bocor. Dang Hyang Loh Gawe sebagai seseorang yang waskita kemudian menyatakan kepada Ken Arok melalui pembahasan ajaran spiritual secara umum yang sebenarnya menyindir kondisi Ken Arok. Dijelaskan bahwa spiritualitas itu sulit, apalagi bagi orang muda yang rasa cinta kasih sayangnya terhadap perempuan itu tinggi. Orang muda yang belum kawin dan ingin kawin perlu mengenyam pemahaman spiritualitas terhadap sebuah perjodohan. Bahwa perjodohan pasangan suami istri itu adalah kejadian yang merupakan pembinaan sifat Hyang Jagatnoto untuk segi kehidupan dan kebaikan. Melalui perjodohan itu akan muncul kehidupan baru melalui bayi yang dilahirkan ibu muda dengan kasih sayang suaminya. Melalui perjodohan itu akan muncul kebaikan dari pendidikan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, ada sifat Hyang Jagatnoto yang lain yang membina kematian dan kejahatan. Sifat inilah yang akan menghantui kehidupan dan kebaikan dari sebuah perjodohan.
Sifat kematian ini bisa berasal dari sisi di dalam suami istri mengenai perangai dan prinsip hidup yang salah, atau bisa hanya merupakan kesalahpahaman. Kesalahpahaman antara suami dan istri itu bukan hal yang sederhana, itu bisa berakibat perceraian dan membuat sisi Hyang Jagatnoto untuk kematian dan kejahatan menang. Jika suami istri itu sudah bisa mengatasi masalah dalam diri mereka, maka sisi kematian dan kejahatan lain yang mengintai itu bisa berasal dari luar, berasal dari orang ketiga. Apakah orang ketiga ini muncul secara apa adanya, atau muncul dari sebuah kegiatan pemaksaan? Agak terkejut sebenarnya Ken Arok mendengarkan penjelasan Dang Hyang Loh Gawe. Seakan orang itu tahu masalah pribadinya yang disimpan rapat-rapat. Tapi Ken Arok tetap diam dan tidak ingin membocorkan rahasia masalahnya dengan Ken Dedes yang sedang disekap oleh Tunggul Ametung. Ken Arok hanya berbicara sedikit, meminta Dang Hyang Loh Gawe untuk melanjutkan jika ada hal lain yang ingin disampaikan lagi kepada Ken Arok. Dang Hyang Loh Gawe melanjutkan pembicaraannya. Dalam ajaran yang ditekuninya itu, dari para leluhur menyebut sisi kehidupan dan kebaikan dari Hyang Jagatnoto dengan nama Hyang Ismaya. Sedangkan sisi kematian dan kejahatan dari Hyang Jagatnoto itu disebut Hyang Antaga. Dijelaskan bahwa dalam kisah pewayangan itu Hyang Ismaya mengejawantah menjadi Hyang Semar atau Hyang Tualen yang merupakan pembimbing para Pandawa. Sedangkan Hyang Antaga mengejawantah menjadi Hyang Togok yang menjadi pembimbing para Kurawa. Kehidupan dan kematian serta kejahatan dan kebaikan itu selalu ada di dunia. Sama seperti jika ada air, maka akan ada api. Sama seperti jika ada daratan, maka akan ada lautan. Sama seperti jika ada laki-laki, maka akan ada perempuan. Kedua hal ini disebut dengan Roroning Atunggil atau Rowabineda. Dua yang berbeda tetapi selalu berpasangan. Manusia itu ditetapkan oleh Hyang Jagatnoto, ada yang memiliki sifat pembina kehidupan dan kebaikan. Ada pula yang ditetapkan menjadi pembina kematian dan kejahatan, semua tidak bisa disalahkan. Itu sudah ketetapan dan jangan sampai dibenci. Keduanya hanya perlu diatur agar kehidupan di jagat semesta ini berlangsung terus dengan lebih lama dan lebih lama lagi. Manusia yang hidup itu sebenarnya merupakan perjuangan agar dia tidak mati. Seorang anak itu sebenarnya berjuang agar dia tidak mati terjebur sungai atau tertabrak kuda. Ketika menjadi dewasa itu sebenarnya orang juga berjuang agar hidupnya lebih lama. Agar tidak sakit karena sering minum arak misalnya, atau mati karena perkelahian. Sampai tua itu orang tetap berjuang agar hidupnya lama dengan pergi ke dukun atau balian kalau sakit. Untuk diobati agar sakitnya bisa terbebaskan dan hidupnya bisa berlangsung lama. Sampai orang sudah tidak bisa berjuang mempertahankan hidupnya, maka sisi kematian dari Hyang Jagatnoto itu datang. Membuatnya meninggal dunia. Dang Hyang Loh Gawe menilai bahwa Ken Arok itu berada pada sisi pembimbingan Hyang Ismaya. Di suatu saat dia akan terpaksa membuat setitik kematian dengan tujuan tidak menyebabkan kematian yang lebih banyak lagi. Suatu saat dia akan bertemu dengan orang yang menebar daya kematian dan kejahatan, menumpasnya agar pengaruh buruk yang dijalankannya itu segera berhenti. Ken Arok tertegun mendengar pembicaraan Dang Hyang Loh Gawe, seakan hal itu mengena langsung pada kondisi yang terjadi pada dirinya. Tapi Ken Arok tetap berusaha menyembunyikan masalahnya. Maka dialihkanlah pembicaraan kepada hal yang lain. Ken Arok menanyakan bahwa ketika orang itu baik, bukankah dia dibina oleh Hyang Jagatnoto? Dan ketika orang menjadi buruk itu, bukankah orang ini dirayu oleh setan buta kala yang jahat? Dang Hyang Loh Gawe tertawa. Itu enak saja namanya.
Jadi kalau ada orang berbuat jahat sampai mencuri atau merampok, itu dia akan menyatakan alasan bahwa dia dirayu setan. Dia tidak mau menyalahkan bahwa dirinya sendirilah yang buruk. Yang disalahkan adalah setan buta kala yang jahat. Tidak bisa seperti itu. Orang itu harus paham bahwa yang dikerjakannya itu apakah akan menebar kehidupan atau menebar kematian. Jika dia butuh uang dan tetap dalam posisi ingin menebar kehidupan, maka dia akan bekerja, apapun pekerjaannya, tidak mencuri atau merampok. Sekali lagi, jangan menyatakan bahwa mencuri atau merampok itu karena dia dirayu setan. Itu hanya alasan orang yang tidak mau dipersalahkan karena sebenarnya kejahatan itulah yang ada di dalam dirinya sendiri. Kehidupan dan kebaikan itu berasal dari sisi terang Hyang Jagatnoto, sedangkan kematian dan kejahatan itu berasal dari sisi gelap Hyang Jagatnoto pula. Jangan sampai keliru, apalagi menganggap Hyang Jagatnoto selalu menjalankan permusuhan langgeng dengan setan buta kala yang jahat. Itu benar-benar hal yang salah. Dang Hyang Loh Gawe menasehati lagi kepada Ken Arok. Suatu saat Ken Arok akan membutuhkan sisi gelap dari Hyang Jagatnoto berupa kematian, tujuannya agar kematian yang dibuat Ken Arok itu tidak menyebabkan kematian dan kejahatan yang merajalela lagi. Ken Arok tertegun mendengar nasihat Dang Hyang Loh Gawe, dalam hatinya itu mendapati pemahaman bahwa untuk membebaskan Ken Dedes itu dia harus membunuh Tunggul Ametung. Hanya saja bagaimana cara membunuhnya, karena Tunggul Ametung selalu dijaga oleh pasukan yang ketat. Ken Arok bingung, kebingungannya itu tersentak saat Dang Hyang Loh Gawe berbicara lagi. Menyuruh Ken Arok menjalani saja apa yang sedang dialaminya sekarang. Disuruh untuk tetap berbuat dharma, tebarkan sisi terang Hyang Jagatnoto. Jika suatu saat diperlukan dan harus menggunakan sisi gelap Hyang Jagatnoto, maka pergunakanlah dengan pikiran sehat yang tujuannya untuk membuat kebaikan, dan bukan karena amarah atau angkara. Seperti orang tua yang memarahi anaknya, itu terjadi jangan karena amarah dan angkara, tapi demi kebaikan pendidikan anaknya. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.